Apa yang kemudian saya pikirkan, kemudian saya lakukan. Saya mencoba menyikapi ini tentu dengan berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Ternyata ada satu hal yang saya dapatkan dalam rangka menangani kemanusiaan ini. Saya dan teman-teman punya rumus berpikir 1 kali untuk bertindak 10 kali. Dan terus selanjutnya ketika sudah kami lakukan 10 kali kegiatan, maka kami pun akan berpikir 1 kali untuk kemudian bekerja 10 kali. Apa yang kemudian saya dan teman-teman lakukan dalam rangka ikut membantu memberikan kontribusi terhadap upaya penanganan memutus rantai COVID-19 ini. Sejak awal COVID ini mewabah terutama di Kabupaten Ciamis, kalau tidak salah saya mengingat tanggal 21 Maret ada sebuah publikasi dari pemerintah Kabupaten Ciamis. Sejak itu saya mencoba memberikan pemikiran dengan teman-teman, kemudian mencoba melakukan beberapa aksi yang kami eksekusi di tingkatan lapangan. Apa yang kami lakukan? Pertama, kami mencoba untuk bahu-membahu, menyiapkan, memfasilitasi beberapa liter disinfektan yang kemudian kami kerjasama dengan pemerintah desa, dengan RT, dengan RW, dengan kepala dusun, kemudian juga dengan sejumlah relawan. Untuk apa disinfektan kami siapkan? Tentu disinfektan ini untuk kemudian kami semprotkan bukan hanya ke tempat fasilitas sarana ibadah seperti masjid, madrasah, pondok pesantren, fasilitas umum, tetapi kami mencoba agar seluruh rumah warga ini mendapatkan kesempatan untuk disemprot. Bukan hanya semprotan yang kami inginkan, tetapi kami juga ingin membangun semangat, ingin membangun opini bahwa kami hadir beserta seluruh pihak untuk sama-sama ikut pemutus rantai COVID ini. Sehingga warga masyarakat karena rumahnya merasa sudah tersemprot, merasa nyaman, merasa aman, tidak gelisah, tidak was-was, kemudian juga tidak panik. Sehingga daya imunnya menjadi stabil. Nah, itu yang kami inginkan, bukan hanya sekedar penyemprotan disinfektan saja, tetapi jauh secara psikologis kami ingin membangun mereka ini harus kuat. Mereka ini tidak boleh gelisah, tidak boleh resah, dan tidak boleh panik. Dan itu kami lakukan di beberapa titik. Sebut saja, kami bekerja sama dengan pemerintah desa Kertaharja. Kami bekerja sama dengan pemerintah desa Utama. Kemudian juga kami di wilayah Kecamatan Pamarican bekerja sama dengan pemerintahan desa Pasir Negara, kemudian juga desa Bantarsari, Sukajaya, Pamarican, Neglasari, Bangunsari, dan Sidamuli. Itu upaya yang kami lakukan dan hampir 2 minggu kami lakukan secara terus-menerus. Setelah itu kami berpikir lagi 1 kali, apa yang kemudian kami lakukan? Saya dengan teman-teman tentu tidak sendirian. Ada relawan AIS di situ, ada Hanjuang Galuh di situ, ada pemuda legend di situ. Kami mencoba berembuk apa di 2 minggu ke depan yang akan kami lakukan. Maka ada satu hal yang bisa kami lakukan, yaitu membagikan masker bagi warga masyarakat. Yang kami fasilitasi itu jauh dari kata memadai, tetapi paling tidak masker yang kami siapkan secara gratis untuk warga masyarakat itu pun sama. Sebab itu pun seiring, sejalan dengan himbauan pemerintah bahwa apabila warga masyarakat siapapun dia, dimanapun dia, ketika mau keluar rumah, itu pun kalau dipandang penting, maka dia harus memakai masker. Sebab masker pun menjadi salah satu alat, salah satu media untuk memutus rantai COVID-19 ini. Kami bagikan coba masker ini di beberapa titik dan secara seremonial, misalkan kami melakukannya di wilayah pasar Kecamatan Pamarican, kemudian di beberapa desa, kemudian kami sempat mengunjungi
Dusun Cibayawak, Desa Sidamulih. Di situ sedang diadakan padat karya tunai oleh Desa Sidamulih, warga masyarakat Desa Sidamulih, dan ada 100 orang yang sedang melakukan gerakan padat karya tunai itu. Kami berikan semua warga yang sedang melakukan padat karya ini dengan masker. Nah, itu yang kami lakukan, masker, dan masker ini pun juga targetannya bukan hanya keluar rumah, tetapi juga kami ingin masyarakat di Kabupaten Ciamis ini, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Ciamis, bahwa masyarakat Kabupaten Ciamis boleh menjalankan ibadah tarawih pada bulan suci Ramadan ini. Ada satu hal yang ingin kami jawab keinginan warga masyarakat, yaitu mereka menjalankan ibadah tarawih ini dengan rasa nyaman, dengan rasa tenang. Sehingga mereka ketika ditanya apakah mereka membutuhkan masker, ternyata jawabannya ya. Maka itu kami lakukan di beberapa titik, di beberapa masjid. Bahkan ada satu desa yang kami gagas, bahwa desa itu kami deklarasikan sebagai desa atau kawasan yang wajib pakai masker. Sebut saja Desa Utama. Siapapun, dari manapun, dalam keadaan apapun, orang yang melintas kawasan Desa Utama itu, mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus pakai masker. Dan taraweh pun di Desa Utama atau di tempat-tempat yang lain yang kami coba fasilitasi dengan masker ini, supaya mereka memang merasa nyaman melakukan ibadah taraweh di bulan suci Ramadan ini. Selain itu juga tentu dengan memakai SOP COVID. Sebelum masuk masjid mereka harus cuci tangan, kemudian juga jarak antara satu jamaah dengan jamaah lain juga diatur oleh panitia di DKM-nya masing-masing. Itu kegiatan kami yang kedua. Kemudian kegiatan kami yang selanjutnya adalah masih dalam rangka menyambut Ramadan. Kami punya gagasan yang hebat, kami punya gagasan yang besar, tetapi kami lakukan mulai dari yang terkecil. Apa yang kami lakukan adalah kami mencoba dengan relawan AIS ini menyisir sejumlah titik, sejumlah RT, sejumlah RW, sejumlah lingkungan, di mana di situ ada beberapa orang yang dalam kondisi jompo tua, yang kondisinya memang sangat perlu untuk disentuh. Nah, setelah kami menyisir itu, maka kami mencoba untuk memberikan bingkisan sembako. Kami ingin pastikan bahwa mereka menyambut Ramadan ini bisa makan. Dan ternyata apa yang kami lakukan ini disambut dengan cukup luar biasa. Hatur nuhun ka Pak Andang, ieu beasna atos katampi ku abi, mudah-mudahan si kagentosan langkung-langkung seuru dipasikeun ka abi, sing manfaat, sing barokah rezekina, sing nambihannya. Walaupun tentu apa yang kami lakukan, sembako yang kami bagikan ini masih sangat jauh dari kata memadai. Tetapi paling tidak gerakan kami ini menularkan. Saya ingin ini ditularkan dan ada banyak relawan-relawan yang melakukan itu. Dan saya yakin para relawan-relawan yang lain pun melakukan hal yang sama. Karena memang ini sekali lagi bukan persoalan saya, bukan persoalan engkau, mereka dan dia, tapi ini persoalan bersama yang harus dihadapi secara bersama-sama. Itu yang kami lakukan selama menghadapi atau memberikan kontribusi untuk sama-sama memutus rantai COVID-19 ini. Sekali lagi bahwa yang kami lakukan ini belum apa-apa dibanding dengan para donatur, para relawan, kemudian yang lain. Tetapi paling tidak kami ingin memberikan kontribusi. Kami ingin hadir untuk sama-sama memecahkan dan memberikan solusi bagi warga masyarakat ini. Kami berprinsip bahwa ternyata dalam konteks persoalan kemanusiaan ini, berbagi itu tidak berkurang, tetapi berbagi itu justru bertambah. Mudah-mudahan gerakan kami ini sekali lagi akan sedikit meringankan beban warga masyarakat yang terdampak COVID-19 ini.